Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Syita Fatih Adna. Pada kesempatan ini, saya akan menguraikan tentang KPK. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, KPK sendiri memiliki definisi yaitu, misalkan ada dua bilangan bulat yang tidak nol, andaikan A dan B. Kelipatan persekutuan terkecil atau least common divisor LCM dari A dan B adalah bilangan bulat positif M yang memenuhi yang pertama A habis membagi M dan B habis membagi M. Kemudian yang kedua, jika terdapat C yang lebih dari 0 dengan A habis membagi C dan B habis membagi C, maka M kurang dari sama dengan C. Kondisi yang pertama ini menyatakan bahwa M merupakan kelipatan bersama dari A dan B atau persekutuan A dan B. Sedangkan pada kondisi yang kedua, ini ya, M yang kurang dari sama dengan C, menyatakan bahwa M itu merupakan kelipatan persekutuan terkecil di antara semua kelipatan persekutuan yang ada. Nah, maka KPK itu adalah persekutuan yang paling kecil. Misalkan seperti ini. Menentukan KPK antara 8 dan 10 sudah kita tahu ya waktu kita belajar di SD. Menentukan KPK waktu itu kita menggunakan faktorisasi bilangan prima. Nah, diperoleh 40. Atau kalau dulu kita menggunakan pohon faktor ya. Oke. Nah, maka karena KPK 8 dan 10 itu 40, maka 8 habis membagi 40 dan 10 juga habis membagi 40. Jadi ini 8 habis membagi 40, 10 habis membagi 40, betul ya? Nah, padahal kelipatan persekutuan yang lain itu adalah 80, 120, 160, dan seterusnya. Tetapi di sini KPK-nya itu adalah 40. Contoh yang lain yaitu pada KPK 9 dan 15 diperoleh 45. Maka 9 ini habis membagi 45 dan 15 juga habis membagi 45. Sedangkan kelipatan persekutuan yang lain itu ada 90, 135, 180, dan seterusnya. Tetapi KPK-nya adalah yang paling kecil, yaitu adalah 45. Nah, bagaimana hubungan antara FPB dan KPK? Untuk dua bilangan positif A dan B berlaku, PBB dari A dan B dikali dengan KPK A dan B sama dengan A dikali B. Nah, di sini kita menemukan ada dua tanda kurung yang berbeda. Yang ini tanda kurung biasa, yang ini ada sikunya. Yang ada sikunya menyatakan bahwa dia KPK, yang tanda kurung biasa menyatakan PBB. Ya, nanti selanjutnya kita menggunakan lambang siku untuk menentukan KPK. Nah, sehingga bisa saya tulis menjadi AB dikalikan dengan AB, ini siku, sama dengan A kali B. Sehingga untuk menentukan KPK dari A dan B, itu adalah A dikali B dibagi dengan PBB A dan B. Jadi nanti kita cari dulu PBB-nya, A dan B. Oke, sekarang saya masuk ke contoh. Menentukan KPK 9 dan 15. KPK 9 dan 15 itu sama dengan KPK 15 dan 9. Jadi kalau dibalik sama. Nah, sehingga ini PBB-nya, PBB 15 dan 9, dikalikan dengan KPK-nya 15 dan 9, sama dengan 15 kali 9. Kita cari dulu PBB-nya. Bagaimana mencarinya? Nih ya,
15 diuraikan menjadi 9 kali 1 ditambah 6. Kemudian diperoleh bahwa PBB-nya adalah sisa terakhir yang tidak 0 yaitu 3, sehingga PBB-nya 3. Nah, kita masukkan ke sini, PBB-nya 3 dikalikan dengan KPK-nya sama dengan 15 kali 9. Sehingga KPK dari 15 dan 9 adalah 15 kali 9 dibagi 3 sama dengan 45. Oke, di sini ada salah ya, 9 dan 15 KPK-nya adalah 45. Kemudian contoh berikutnya yaitu menentukan KPK 12 dan 30. Tentu saja nanti kita tentukan dulu PBB antara 30 dan 12 atau 12 dan 30. Diuraikan seperti biasa, diperoleh PBB-nya itu 6, kita masukkan di sini. PBB dikalikan dengan KPK sama dengan 30 dikali 12. Nanti diperoleh 30 di KPK 30 dan 12 sama dengan 60. Nah, contoh berikutnya kalau bilangannya itu besar. Nah, tentu saja kita harus mencari PBB-nya dulu. Misalkan seperti ini, 3054 dan 12378. Dari dua bilangan ini yang besar adalah yang ini ya, 12.378. Nanti diuraikan sehingga kita dapat memperoleh nilai KPK-nya, yaitu di sini adalah 6. Kita masukkan 3054 dikali 12.378 dibagi dengan 6. Oke, hasilnya itu. Oke, kemudian kalau A dan B-nya merupakan bilangan relatif prima, maka bagaimana kita menentukan KPK dari A dan B? Oke, kembali lagi bilangan relatif prima itu apabila PBB-nya adalah 1. Sehingga kita kalau kembali ke sini, ya, PBB-nya 1, maka KPK dari AB adalah A kali B dibagi 1. Atau KPK dari A dan B adalah A dikali B. Itu kalau dia relatif prima. Oke, kemudian di sini ada teorema lagi. Kalau C-nya itu positif ya, jika C-nya positif maka KPK dari CA dan CB sama dengan C dikalikan dengan KPK A dan B. Jadi artinya kedua bilangan ini memiliki faktor C. Nah, contohnya di sini. KPK 105 dan 45 sama dengan ini akan lebih mudah kalau kita menggunakan teorema ini. 15 dikali 7, 45-nya 15 dikali 3, sehingga sama-sama memiliki faktor 15. Kita keluarkan 15, jadi di sini KPK 7 dan 3 adalah 21, sehingga KPK 105 dan 45 adalah 315. Oke, cukup mudah ya. Nah, kemudian di sini yang terakhir, bagaimana menentukan KPK dari 3 bilangan bulat A, B, dan C? Atau dan seterusnya. Nah, untuk menentukannya, maka kita perlu menentukan KPK dua bilangan. Misalkan di sini ya, KPK A, B, dan C itu sama dengan KPK dari, kita cari dulu, KPK A dan B. Nanti kalau ketemu, misalkan dia D ya, maka kita nanti menentukan KPK D dan C. Di dua bilangan dulu. Oke, cukup mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.